Dan pemirsa, Iran diserang Israel dan Amerika. Kediaman pemimpin Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei pun jadi sasaran. Hal ini membuat kemarahan pemerintah pihak Iran dengan melakukan serangan balasan ke kompleks militer Amerika Serikat milik United States Navy di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Israel pun sama menjadi target kemurkaan Iran. Bahkan Trump sendiri yang memerintahkan penyerangan Iran dan Amerika Serikat akan melancarkan operasi besar-besaran dan berkelanjutan dengan dalih menggulingkan pemerintahan yang ada. Lalu apakah konflik ini akan meluas atau justru membuka ruang baru bagi diplomasi? Dan untuk mengulas hal ini telah hadir bersama kami pengamat militer dan internasional Hairul Fahmi. Ya, selamat malam Pak Fahmi. Apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih semuanya telah berkesempatan hadir di laporan 8 kali ini. Nih, Pak Fahmi, pertama-tama bagaimana Anda melihat alasan Israel dan Amerika yang tiba-tiba meluncurkan serangan ke Iran hari ini? Dan sedangkan kita sama-sama tahu bahwa masih ada proses perundingan yang masih berlangsung. Iya, menurut saya ini adalah representasi paling terbuka ya dari doktrin maximum pressure ya, tekanan maksimal yang memang jadi ciri khas dari Presiden Trump selama ini. Jadi saya di mata Washington sekarang ini meja perundingan itu bukan lagi ruang untuk mencari jalan tengah gitu ya, tapi sekedar ya katakanlah jeda taktis gitu. Kalau perundingan kemudian menemui deadlock atau jalan buntu, ya mereka kemudian menggunakan ya kebuntuan itu sebagai legitimasi atau alasan pembenar untuk mengeksekusi preemptive strike, ya, serangan pendahuluan seperti yang kita lihat dan disampaikan oleh Israel sebagai tren mereka gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya adalah pemilihan targetnya ya, dengan menyasar antara lain kediaman pemimpin tertinggi adalah Ali Khamenei. Saya kira ini bukan lagi sekedar operasi melumpuhkan fasilitas nuklir atau pangkalan militer. Ya jelas seperti yang disampaikan juga yang diklaim oleh Amerika dan Israel ya, bahwa ini adalah upaya dekapitasi atau menggulingkan langsung pucuk pimpinan tertinggi ya, dari sebuah negara berdaulat. Nah pesannya saya kira sangat jelas juga gitu ya, bahwa Amerika Serikat maupun Israel tidak lagi mencari konsesi atau pembatasan pengayaan uranium, tapi tujuan akhir mereka sekarang ya jelas ya pergantian rezim di Teheran. Gitu. Artinya mereka memanfaatkan momentum diplomasi untuk katakan mengurangi kewaspadaan politik Iran, kemudian melancarkan serangan kejutan dengan harapan bisa menciptakan kevakuman kekuasaan di dalam negeri Iran. Itu yang saya kira ingin dicapai oleh Amerika dan Israel. Lalu menurut Anda Pak Fahmi, apakah sebenarnya Iran memiliki kapasitas untuk bertahankah atau mungkin ada kemungkinan Iran akan menjadi Ukraina kedua mungkin? Karena kalau kita lihat ada dua kekuatan besar yang di timur dan barat yang bertarung melalui konflik tersebut. Iya, saya kira Iran akan sangat mampu bertahan ya. Kita tidak bisa menyamakan Iran dengan Ukraina. Secara geografis, medan Ukraina itu ya relatif datar dan terbuka gitu. Sementara Iran itu benteng alami, wilayah mereka sangat luas, dikelilingi oleh rantai pegunungan yang terjal, kemudian itu saya kira akan sangat mempersulit invasi darat konvensional gitu ya. Kalaupun itu dilakukan ya potensi kerugiannya akan sangat masif gitu. Nah selain itu juga selama puluhan tahun di embargo kita lihat bahwa militer Iran khususnya Garda Revolusi ini sudah membangun kota-kota yang punya kemampuan untuk meluncurkan rudal gitu ya. Kemudian juga ada instalasi-instalasi nuklir di bawah tanah berlapis beton, kemudian juga ada batu-batu pegunungan yang dirancang kebal terhadap bom penembus bunker atau bunker buster milik Amerika maupun Israel. Nah, kemudian apakah ini akan jadi Ukraina kedua? Saya kira justru ini jauh lebih berbahaya ya. Di Ukraina itu logistik
dan persenjataan itu sangat sangat bergantung 100% dari suplai Barat gitu ya. Kalau Iran kan sebaliknya, mereka produsen mandiri. Mereka bahkan mengekspor drone ya ke berbagai negara termasuk ke Rusia. Nah, kalau perang ini membesar, ya saya kira ini tidak akan sekedar jadi arena proksi, tapi ini juga bisa berpotensi menarik Rusia, kemudian Tiongkok untuk turun tangan secara langsung gitu ya. Ya tentunya demi melindungi aset strategis dan mitra geopolitik mereka di Timur Tengah. Jadi eskalasinya bisa melampaui apa yang terjadi di Eropa Timur, khususnya di Ukraina. Jadi bisa dikatakan ini sebagai kategori perang proksi begitu ya, Pak Fahmi. Lalu seberapa besar sebenarnya potensi eskalasi dan skenario terburuk mungkin yang patut diwaspadai dunia nantinya? Oke, justru hari ini kita bisa bilang bahwa sebenarnya era perang proksi di Timur Tengah ya sudah amat gitu ya, sudah resmi berakhir gitu ya. Ketika kediaman pemimpin tertinggi Iran diserang, kemudian Iran membalas langsung ke pangkalan militer Amerika di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian juga langsung menghantam Israel. Ambang batas konfrontasinya sudah jebol ini ya. Jadi ini bukan lagi perang proksi, tapi sudah merupakan bentuk perang terbuka berhadapan langsung atau direct confrontation. Jadi kemudian kalau melihat seperti ini, kira-kira apa yang kita harus khawatirkan ya? Saya kira kekhawatiran terbesar kita bukan sekedar adanya adu rudal balistik ya, tapi kolapsnya urat nadi ekonomi global. Kalau Teheran merasa eksistensinya terancam, ya langkah pamungkas mereka seperti sebelum-sebelumnya blokade Selat Hormuz. Kan kita tahu hampir 30%, 20-30% gitu pasokan minyak dunia kan lewat selat sempit, Selat Hormuz ini setiap hari, setiap waktu. Kalau selat itu ditutup dengan ranjau laut atau ancaman rudal anti kapal yang dimiliki Iran gitu, ya tentu cost-nya jadi akan sangat tinggi gitu ya. Kapal tanker bisa berhenti berlayar, harga minyak mentah global bisa melambung tinggi gitu ya. Dan ya sudah kebayang ini akan memicu hiperinflasi global gitu ya. Ya konsekuensinya industri-industri di Eropa, di Asia ini bisa ya rontok atau kolaps gitu ya. Kemudian juga ada potensi krisis pangan sistemik, bahkan efek dominonya ya tatanan ekonomi dunia yang sudah berjalan selama ini bisa hancur. Pak Fahmi, ini membahas Indonesia sendiri, apa sebenarnya dampak konflik ini bagi Indonesia? Dan karena kita bisa lihat juga diplomasi presiden kan kepada kedua negara sangat baik begitu ya. Lalu apakah posisi Indonesia saat ini sudah tepat? Kemarin kita lihat resiprokal diplomasi terhadap Amerika juga sangat baik begitu. Kalau dampak ke dalam negeri ini saya kira itu yang perlu kita waspadai ya, karena ini akan langsung menghantam hajat hidup orang banyak ya. Lonjakan ekstrim harga minyak dunia ya, pasti akan memaksa pemerintah untuk membakar APBN ya untuk menambal subsidi energi. Kalau APBN kita tersedot ke sana, ruang fiskal untuk pembangunan untuk sektor-sektor yang lain kan bisa menyempit. Kemudian bersamaan dengan itu saya kira biaya logistik global yang meroket ini juga akan berpotensi ya membuat harga bahan baku impor ya, terutama pangan gitu ya, itu meningkat pesat. Kemudian belum lagi ya kepanikan pasar keuangan ya bisa memicu capital outflow besar-besaran yang ya berpotensi menggerus nilai tukar rupiah kita. Nah, terkait posisi Indonesia, ya saya kira selama ini kita lihat manuver geopolitik pemerintahan Presiden Prabowo ini sangat presisi ya.
dan tentunya dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini emang akan menguntungkan kita. Kebijakan kita kan selama ini kan merajut komunikasi yang kuat gitu ya ke berbagai arah, ke kiri, ke kanan, utara, selatan. Artinya baik itu proses aksesi ke BRICS, ke OECD, ini kan bentuk lindung nilai strategis ya. Artinya sebenarnya yang dilakukan Presiden kan jelas ya, kita tidak sedang membebek atau mengekor salah satu aliansi baik Barat maupun Timur gitu ya. Dan Presiden selama ini juga memastikan kita punya jangkar yang kuat di berbagai untuk kekuatan ekonomi tadi. Nah, fleksibilitas inilah yang saya kira bisa menjadi perisai kita, memastikan Indonesia tidak jadi korban collateral damage gitu ya, dari yaitu negara-negara besar ini. Ya. Dan saya kira ini implementasi politik luar negeri bebas aktif yang paling rasional, terutama untuk mengamankan ketahanan nasional kita. Pak Fahmi, ini yang menarik. Presiden Republik Indonesia sendiri kan menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog. Baik, Pak Fahmi, ini kita membahas terkait dengan kesiapan Presiden Republik Indonesia sendiri. Itu menyampaikan bahwa beliau bersiap untuk memfasilitasi dialog. Lalu bagaimana Anda menilai langkah tersebut? Iya, saya kira ini demonstrasi kepemimpinan yang berani, tegas, berkelas gitu ya dari Presiden Prabowo. Kalau kita lihat beliau selama ini tidak memilih jalur aman ya dengan sekedar mengeluarkan rilis kecaman normatif di atas kertas gitu ya. Menawarkan diri memfasilitasi dialog di tengah konflik yang baru saja pecah ini kan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia saya kira mengambil peran sebagai aktor peacemaker, ya, bukan sekedar penonton. Nah, saya kira Presiden Prabowo dengan pemahaman kemiliteran, kemudian ketahanan nasionalnya yang mendalam, sangat sadar bahwa anatomi perang di Timur Tengah ini uratnya tersambung langsung ya ke hajat hidup rakyat kita gitu ya. Saya kira Presiden tahu persis bahwa memadamkan api di Teheran ini adalah garis pertahanan pertama kita untuk mencegah krisis ekonomi, krisis pangan maupun energi di dalam negeri gitu ya. Jadi tawaran mediasi itu saya kira bukan sekedar pencitraan diplomatik, tapi operasi strategis untuk melindungi kepentingan dan keselamatan nasional kita dari ancaman eksternal. Nah, ini yang kita harus lihat dan garis bawahi. Jadi saya kira ini bukan ajang cari popularitas, tapi ini ajang untuk memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan nasional kita terjaga di tengah dinamika yang luar biasa. Pak Fahmi, berarti bisa dikatakan bahwa ini bukan pencitraan diplomatik. Tadi dikatakan bahwa ya jika Presiden melakukan kunjungan ke Teheran misalkan untuk mediasi. Nah, lalu apakah upaya tersebut berpeluang diterimakah dan efektifkah kehadiran Indonesia di sana? Iya, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri dijelaskan bahwa Presiden bersedia jika inisiatif mediasi Indonesia itu diterima oleh kedua belah pihak gitu ya. Dan yang penting adalah kita sudah mengajukan inisiatif. Apakah kemudian nanti ya Amerika dan Israel misalnya bisa menerima atau tidak, itu kan bagian dari komunikasi dan negosiasi. Tapi saya kira di atas kertas ya probabilitas inisiatif ini untuk diterima relatif besar ya. Kenapa? Karena Indonesia jelas hadir sebagai honest broker gitu ya, perantara yang jujur gitu. Kita nggak punya pangkalan militer di Timur Tengah, kita nggak punya kepentingan hegemonik apapun gitu ya, selain murni menstabilkan perdamaian global
selain karena itu menjadi amanat konstitusi ya terkait dengan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, tapi juga dalam rangka tadi memastikan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat kita tetap terjaga di tengah ketidakpastian. Nah, dan saya kira negara-negara di Timur Tengah juga tahu persis ya bahwa kita konsisten dengan posisi moral yang seperti itu selama ini. Dukungan Indonesia terhadap Palestina misalnya, ini kan bisa dibilang tentang sejarah ya, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Palestina jadi salah satu pendukung awal, dan konsistensi memegang prinsip-prinsip seperti inilah yang selama ini kita lihat membuat Teheran termasuk juga negara-negara Timur Tengah yang lain menaruh trust atau kepercayaan penuh pada kredibilitas Indonesia, juga figur Presiden Prabowo yang memang kita tahu belakangan ini kita lihat sangat dihormati karismanya di panggung internasional. Tapi sebagai catatan kritis, saya kira niat mulia Presiden ini sebenarnya merupakan misi risiko tinggi ya, yang mempertaruhkan nyawa kepala negara terbang ke wilayah udara yang baru saja dibombardir dan sekarang sedang berstatus zona perang. Ini kan sebenarnya ya mimpi buruk ya bagi aparat keamanan manapun gitu. Jadi saya kira ini akan menuntut eksekusi pengamanan VVIP level tertinggi, paling kompleks dalam sejarah kita kalau jadi berangkat gitu. Dan saya kira Bais, Pas Pampres, BIN ini juga harus memastikan perhitungan clearance keamanan yang cermat dan absolut gitu ya. Artinya harus betul-betul dipastikan situasinya aman gitu ya. Karena keberanian Presiden Prabowo mengambil resiko sebesar ini untuk menyelamatkan dunia dari ambang perang dunia ketiga ini saya kira langkah yang sangat satria dan harus kita dukung dan kawal bersama. Baik Pak Fahmi, ini semoga perdamaian segera hadir gitu ya, karena dampaknya pasti juga akan berdampak pada ekonomi dan stabilitas global. Dan terima kasih sebelumnya Pak Fahmi atas waktu terkait pandangan dan analisis yang tentunya kita semua berharap situasi ini tidak terus bereskalasi begitu. Selamat malam Pak Fahmi dan selamat berakhir pekan.